Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu? Tentunya sudah lama tidak jumpa dalam persekutuan doa, tapi hari ini saya kembali menyapa Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih, bagaimana kegiatan minggu kita kemarin? Mungkin biasanya kegiatan kita hari Minggu itu disibukkan dengan pergi ke gereja pagi hari. Setelah pulang dari gereja, mungkin kita masih sibuk memakan sama keluarga. Mungkin acara hari Minggu biasa full day adalah bersama keluarga. Mungkin kita pergi hangout bareng, mungkin ada yang pergi ke mall, mungkin ada acara makan bersama dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, minggu kemarin terasa begitu tenang, tetapi mungkin sebagian kita mengatakan minggu kemarin sangat kelabu. Bapak Ibu, kegiatan yang biasa kita lakukan saat ini yang di depan mata kita adalah kita diminta stay at home. Kalau yang biasanya kita begitu ceria, tetapi mungkin setelah beberapa hari stay at home, banyak dari kita yang mengalami kebingungan. Banyak dari kita yang mungkin mengalami kebosanan. Gak tahu kita mau harus apa, gak tahu apa lagi harus dikerjakan. Atau mungkin banyak ibu-ibu yang tanduknya makin panjang karena stres lihat tingkah anak di rumah 24 jam. Belum lagi begitu banyak PR, pekerjaan rumah yang dapat dari sekolah, dan kita mengalami begitu sulitnya mengajar anak-anak. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, inilah yang ada di depan mata kita saat ini. Tapi Bapak Ibu, mungkin banyak juga dari kita yang bilang, kok nggak bisa ke gereja? Kenapa gereja harus ditutup? Kenapa saya tidak bisa terima ekaristi? Kenapa aktivitas gereja pun ditiadakan? Bapak Ibu terkasih, saya mau ajak Bapak Ibu buka kitab suci dalam 1 Samuel bab 16 ayat 7b. Bahwa di sini dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Betul Bapak Ibu, yang ada di depan mata kita saat ini, beginilah. Tetapi lewat firman hari ini, mari kita sama-sama ubah mindset kita. Bahwa ternyata stay at home itu tidak hanya memberikan kita kebingungan, tidak hanya membuat kita makin tidak sabar, tidak hanya membuat kita makin stres. Tapi stay at home ternyata memberikan dampak indah buat setiap kita. Bahwa ternyata stay at home tidak hanya membuat kita, membantu negara kita menekan penyebaran virus corona, tetapi juga stay at home itu memberikan kita waktu yang banyak untuk menikmati quality time kita bersama keluarga. Bahwa selama ini yang mungkin kita sibuk, kita tidak bisa menghabiskan banyak waktu bersama pasangan ataupun bersama anak-anak. Tapi inilah momen indah yang bisa kita pakai ya. Kalau mungkin ibu-ibu yang tadinya gak pinter masak, sekarang jadi harus masak karena anak-anak minta snack terus. Atau mungkin yang tadinya ibu gak punya bakat untuk mengajar, tapi tanpa sadar terasa loh bakat mengajarnya ya. Atau mungkin bapak-bapak yang biasanya gak pernah main sama anak-anak karena sibuk di kantor, tapi mungkin saat ini sedang pasang ring basket untuk mau main sama-sama dengan anak. Nikmati waktu ini. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu terkasih, bahwa ternyata dari stay at home kita sama-sama belajar bahwa ternyata tidak hanya kita yang berjuang di luar untuk bekerja menghidupi keluarga, tapi anak-anak kita juga berjuang keras untuk belajar. Terlihat kan Bapak Ibu dari bagaimana sulitnya kita mengajar mereka ya, nikmati waktu itu. Dan kalau Bapak Ibu berpikir kenapa gereja ditutup, kenapa aktivitas gereja ditiadakan, Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengajak kita, mari lihat ke dalam hati kita saat ini. Bahwa aktivitas gereja tidak ditiadakan, bahwa gereja tidak ditutup. Bahwa yang ditutup sementara untuk umum adalah bangunan gereja. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk melihat ke dalam hati kita. Kita ini adalah gereja. Bapak Ibu, aktivitas gereja
tidak ditiadakan. Ya, aktivitas gereja tetap ada. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui diri Bapak Ibu terkasih sendiri. Mari Bapak Ibu terus lakukan aktivitas gereja di rumah. Tetaplah berdoa, tetapkan nyatakan syukurmu, ikuti misa online, dan terus angkat pujian dan penyembahanmu. Bapak Ibu, setiap kita adalah gereja. Dan Bapak Ibu, alangkah indahnya kalau setiap rumah, setiap keluarga dapat menjadi terang yang memancarkan sinar kasih Allah di tengah kelamnya wabah virus corona ini. Tuhan memberkati.